Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Salawat dan doa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Atikah binti Yazid bin Nufail. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat dan sahabiahlah yang memberikan keputusan atau fatwa dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Rasulullah dipelihara para sahabat laki maupun perempuan dengan cara dihafal. Sahabat yang paling banyak hafal hadis Rasulullah ialah Abu Hurairah, dan di golongan perempuan adalah Aisyah, istri Rasulullah. Selain istri Rasulullah Aisyah yang banyak hafal hadis, Atikah binti Yazid bin Nufail juga banyak hafal hadis. Atikah adalah sahabiah yang mulia, keturunan Quraisy dan saudari Said bin Zaid, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Ibunya Atikah binti Zaid bin Amru bin Nufail adalah Ummu Quraisy binti Al-Hadram. Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya 150 perempuan solihah teladan muslimah sepanjang masa menukilkan di kalangan para perempuan Quraisy, Atikah binti Zaid terkenal sebagai seorang penyair yang fasih. Dia juga pandai berinteraksi dan cerdas. Selain itu, Atikah binti Zaid memiliki paras yang cantik dan pemikiran yang cemerlang. Atikah tidak asing dalam ilmu dan riwayat hadis, sebab ia hidup semasa tabi'in, masa yang sangat menggiatkan ilmu hadis. Atikah termasuk orang yang mendapatkan ilmu dari mulut para ulama yang mendapatkan riwayat dari sahabat dan para tabi'in senior. Atikah mempunyai andil besar dalam periwayatan hadis. Atikah memiliki peran dalam hadis seperti disampaikan Abu Zur'ah saat menyebutkannya dalam kategori wanita ahli hadis yang fokus dan terdepan dalam bidang hadis. Termasuk orang yang mengajarkan hadis di Syam dari kalangan wanita adalah Atikah. Sementara Ibnu Sumai memasukkannya dalam kitab Tabaqatnya dalam tingkatan generasi ketiga. Ibnu Asakir mengatakan Muhajir bin Amr bin Muhajir al-Ansor meriwayatkan hadis dari Atikah. Atikah dan para wanita di masanya tak terkejar dalam bidang kemuliaan. Hanya saja Atikah lebih jauh wawasannya, lebih banyak memberikan dan lebih tulus dalam membantu orang fakir miskin. Selain itu, Atikah juga peka dalam masalah sosial lainnya. Ia selalu mengamati kenestapaan yang dialami orang-orang fakir miskin. Dia melihat kesengsaraan yang mereka alami. Pekerjaan Atikah yang sering dilakukannya adalah ia selalu memberikan pakaian kepada orang miskin dan menambah luka orang-orang sakit saat perang. Atikah tidak hanya berderma atas sesuatu yang kecil dari miliknya semata, tapi ia keluar membawa semua hartanya pada orang-orang fakir keluarga Abu Sufyan. Kelebihan lain Atikah adalah wanita yang hidup di masa tabi'in ini paling kuat dalam pemerintahan, sebab ia memiliki mahram laki-laki sebanyak 12 khalifah. Selain itu, termasuk wanita terhormat di masanya dalam hal ilmu karena adab dan kemuliaan yang dimiliki Atikah. Dalam hidupnya,
Atikah selalu memadukan antara semua keutamaan ibadah dalam satu sikap. Atikah, nama yang disematkan kepadanya adalah nama sebuah daerah di Damaskus yang terletak di luar pintu masuk Al-Jabiyah. Atikah bersama suaminya Abdul Malik bin Marwan hidup bahagia di istana. Namun selang beberapa tahun, Abdul Malik meninggal dunia yang meninggalkan Yazid dan Marwan. Dalam kondisi penuh kecukupan, itulah Atikah dibesarkan dan menjalani seluruh kehidupannya di Damaskus. Namun, ini tak membuatnya melupakan kaum fakir miskin. Seperti diriwayatkan dalam buku 101 Kisah Tabi'in, suatu kali suaminya Abdul Malik mengusulkan kepadanya untuk menghibahkan hartanya yang berlimpah kepada Yazid dan Marwan, putra-putra mereka. Menurut suaminya, harta Atikah itu akan lebih berguna bagi anak-anaknya yang masih muda dibandingkan untuk dirinya sendiri. Awalnya, Abdul Malik mengira istrinya akan menuruti sarannya. Bagaimanapun, seorang ibu pasti rela memberi segalanya untuk anak-anaknya. Namun ternyata tidak demikian. Atikah telah memutuskan untuk apa harta yang dimilikinya. Dengan ringan, ia mengatakan bahwa anak-anaknya menjadi tanggungan ayahnya, dan karena ayahnya seorang khalifah, tak ada kekhawatiran kalau mereka akan hidup kekurangan. Kelak, mereka pun akan menjadi khalifah yang berkecukupan secara materi. Maka Atikah memutuskan untuk memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin dari kalangan Bani Sufyan. Mereka lebih membutuhkan hartaku untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kata Atikah. Suaminya tak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah harta pribadi Atikah. Kekayaan saja tak ada apa-apanya dibandingkan ilmu. Sejak belia, Atikah rajin menuntut ilmu. Dia banyak belajar dari banyak ulama, terutama dalam ilmu keperiwayatan hadis, yang pada masa itu memang sedang giat dilakukan. Atikah kemudian termasuk wanita tabi'in yang meriwayatkan hadis. Murid-muridnya juga meriwayatkan hadis darinya. Demikianlah ilmu dan kekayaan seolah terhimpun pada diri Atikah. Sekian dari saya, mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.